Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Ayyuhat talibat rahimani wa rahmakumullah. Di pertemuan ke-13 kita masih membahas sirah Asma. Kemarin bagian pertama sudah ya. Kita melanjutkan sirah Asma bintu Abi Bakrin. Sekarang masuk halaman 51. Nah, di sini. Baik, langsung saja. Silakan diperhatikan baik-baik. Wa kanat asma'u ila dzalika aqilatan tuhsinu tasarrufa fil mawaqifil harijah. Di samping itu, Asma adalah seorang perempuan aqilah yang cerdas. Tuhsinu tasarruf, ya. Tuhsinu tasarruf, cakap di dalam bertindak. Tuhsinu tasarruf, cakap bertindak fil mawaqil harijah, fil mawaqifil harijah, di momen-momen yang al-harijah, yang darurat, yang tidak biasa, tidak normal. Nanti ada contohnya di sini. Min dzalika, ya, di antara contohnya ya, yang menunjukkan bahwa beliau ini ya, pandai bertindak, cakap bertindak di kondisi-kondisi yang tidak biasa, darurat, tidak normal. Annahu lamma kharaja as-siddiq muhajiran bi suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hamala ma'ahu malahu kullah. Ya. Tatkala bapaknya Abu Bakar As-Siddiq pergi hijrah menemani Rasulullah SAW, beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa bersamanya seluruh hartanya. Wa miqdaruhu, ya, besarannya 6,000 dirhamin, 6.000 dirham. Walam yatruk li iyalihi syai'an, tidak meninggalkan sesuatu untuk keluarganya. Ya, coba dihitung 6.000 dirham. Ya, kira-kira berapa? Sudah saya siapkan di sini. Nah, nih. Ya, 1 dirham itu ada 2,975 gram perak ya. Kali 6.000 yang dibawa Abu Bakar. Nah, ketemunya ini 17.850 gram. Kali harga per gramnya berapa? Nah, kita anggap 50.000 ya. Perak, bukan emas. 50.000. Nah, ketemunya ini 892.500.000 rupiah. Ini untuk bekal hijrah ke kota Madinah waktu itu. Nah, di sini ternyata ibadah itu tidak hanya butuh tekad, tapi juga bekal perlu. Nah, di sini kita juga melihat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sangat sangat perhatian ke Rasulullah SAW. Jadi tidak mengandalkan Rasul. Nah, beliau punya uang, beliau bawa, dan bekal segini banyak yang insya Allah sudah mencukupi kebutuhan 2 orang tatkala itu. Ya, beliau dan Rasulullah SAW selama perjalanan ke Madinah. Nah, dan ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang imannya luar biasa. Nah, juga keluarga yang ditinggal juga memiliki iman yang luar biasa. Maka tidak semua orang bisa seperti ini. Nah, kalau memang tidak siap ya tidak bisa ditiru seperti ini. Falamma alima waliduhu Abu Quhafah birahilihi wa kana ma yazalu musyrikan. Tatkala ayahnya Abu Quhafah, ya, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu sudah disinggung ya. Tahu kalau Abu Bakar ini pergi, wakana tatkala itu masih musyrik, ja'ila baiti wa qala li Asma. Nah, beliau datang ke rumahnya tatkala masih musyrik ya. Datang ke rumah Asma dan berkata,
Wallah inni la arahu qad faja'akum bimalih ba'da an faja'akum binafsih. Demi Allah, sungguh aku melihat dia itu telah membuat kalian sakit. Faja'akum, membuat kalian sakit. Ya, maksudnya membuat kalian susah. Bimalihi, ya, susah dalam hal harta. Ba'da'an faja'akum binafsih, setelah dia Abu Bakar membuat kalian susah dengan dirinya. Tentu awal-awal masuk Islam itu banyak pertentangan, di situ kesusahan. Faqalat lahu kalla, tidak ya abati, tidak sekali-kali wahai ayahanda, innahu qad taraka lana malan katsiran. Beliau telah meninggalkan untuk kami harta yang banyak. Tsumma akhadat Hasan wa wada'athu fil quwwah. Maka Asma mengambil Hasan, kerikil, ya, batu kecil, dan meletakkannya ke kuwah. Ada keterangan di situ. Al-kuwah itu tajwif, ya, lihat di bawah. Tajwifun fil haid, ya, suatu lubang di dinding. Au nafidah saghira, atau jendela kecil. Biasanya buat naruh sesuatu. Allati kanu yad'una fihal mal, yang biasanya mereka menaruh duit di situ. Wa alqat alaihi thauban, apa yang dilakukan Asma? Nah, ini alqat alaihi thauban. Asma melemparkan kain ke situ. Tsumma akhadat biyadi jaddiha. Kemudian dia mengambil tangan Jad, kakaknya, wa kana makfufal basar. Kakaknya ini sudah buta. Wa qala ya abati undur kam taraka lana minal mal. Wahai ayahanda, wahai kakek, coba lihat. Nah, kira-kira berapa Abu Bakar meninggalkan harta untuk kami. Buta hanya bisa meraba kira-kira banyak atau enggak. Fa wada'a yadahu alaihi wa qala. Tentu kerikil, ya, banyak waktu itu. La ba'sa. Langsung berkesimpulan kakaknya, la ba'sa, tidak mengapa. Idza kana taraka lakum hadza kullah faqad ahsan. Kalau memang ini ditinggalkan untuk kalian semuanya, maka ini udah bagus. Waqad arada bidzalika an tusakkina nafsa syai'. Kenapa Asma berbohong? Ini alasannya. Jadi bukan tanpa dasar. Asma ingin agar kakeknya ini tenang. Wa alla taj'alahu yabdhulu laha syai'an min mali. Asma tidak ingin kalau kakeknya ini, ya, memberikan sesuatu dari hartanya kepadanya. Kenapa demikian? Waktu itu kakaknya masih musyrik. Ya. Dzalika li'annaha kanat takrahu an taj'ala lil musyrikin 'alaiha yadan. Dia tidak ingin, Asma tidak ingin atau membenci kalau ada seorang musyrik yang membantunya. Nah, di sini Asma ingin memperlihatkan izzahnya sebagai seorang mukminah, sebagai orang yang beriman, bahwa dia tidak butuh pertolongan dari orang musyrik, meskipun orang musyrik tersebut adalah dari kerabatnya, bahkan kakaknya sendiri. Hatta law kana jaddaha, disebutkan di sini. Ini juga suatu pendirian yang luar biasa sekali. Kita juga seperti itu. Kalau bisa, ya jangan jangan menerima bantuan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ini kalau bisa. Ini yang baru anget ini, ya, tentang pemboikotan pemboikotan produk-produk Perancis. Ini bagaimana menurut kalian? Nanti silahkan komentarnya, ya, ditunggu. Ada yang terlalu hulu, berlebihan, ya, beberapa video kemarin sempat lihat. Nah, menurut kalian bagaimana? Anda tunggu komentarnya nanti.
Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kegiatan pemboikotan tersebut. Ditunggu pendapat kalian masing-masing. Wa idza nasiyat tarikh li Asma binti Abi Bakrin mawaqifaha kullaha. Jika sirah, sejarah lupa, jika sejarah lupa Asma binti Abi Bakrin mawaqifaha kullaha, lupa akan tentang beliau seluruhnya, fa innahu lan yansalaha rajahata aqliha. Maka sirah tidak akan lupa, tidak akan melupakan tentang kecerdasan akalnya, wa syiddata hazmiha, dan kebulatan tekadnya, kuatnya tekad beliau, wa quwwata imaniha, kuatnya iman beliau, wa hiyatal qawaladah Abdullah al-liqa al-akhir. Terlebih di saat-saat beliau menemui putranya Abdullah al-liqa al-akhir, di pertemuannya yang terakhir. Ini sangat terlihat sekali bagaimana kecerdasan akal beliau, bagaimana kekuatan tekad dan iman beliau. Diceritakan. Wadzalika anna ibnaha Abdullah ibn Zubair buji'a lahu bil khilafati ba'da maut Yazid ibni Muawiyah. Nah, ceritanya, putranya itu Abdullah ibn Zubair. Dulu sudah disinggung ya. Asma punya putra Abdullah, menikah dengan Zubair. Asma ini menikah dengan Zubair, dikaruniai putra namanya Abdullah. Az-Zubair siapa? Dulu sudah pernah singgung. Az-Zubair adalah anaknya Sofiyah. Az-Zubair ibn Awam. Kalau kita tambah di sini Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Ini Az-Zubair ini anaknya Sofiyah. Sofiyah nikah dengan Al-Awwam. Jadi dari keturunan baik-baik ini punya keutamaan luar biasa semuanya. Bu'ya'alahu bil khilafah, di baiat menjadi khalifah setelah kematian Yazid bin Muawiyah. Wa danat lahul Hijaz wa Misr wa bil Iraq wa Khurasan wa aktsaru biladis Syam. Dan di sini maksudnya adalah ata'ah, taat kepadanya al-Hijaz. Nah, di sini maksudnya penduduk Hijaz. Misr, di sini juga maksudnya penduduk Mesir dan seterusnya. Lakinna Bani Umayyah, akan tetapi Bani Umayyah ma labithu an sayyaru li harbihi jaishan lajiban. Akan tetapi Bani Umayyah masih saja atau terus-menerus mengirimkan sayyaru, mengirimkan pasukan besar, lajiban jaishan kathifan, jiraran, besar, kathir, untuk memerangi beliau Abdullah biqiyadatil Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, yang dipimpin oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang yang sangat bengis pada saat itu. Pada arat bainal fariqaini ma'ariku tahinah adhara fiha ibnu Az-Zubair min durubil butulati ma yaliku bi farisin kamiyyin mithlih. Berlangsunglah antara dua kelompok besar ini peperangan yang dahsyat, tahinah. Di situ Abdullah bin Zubair menampakkan kepahlawanannya, kepahlawan yang memang layak dimiliki oleh seorang faris, kami al-batul syuja', pahlawan yang pemberani semisal beliau. Hanya saja ghaira anna ansarahu ja'alu yanfadduna anhu jaishan syai'an fa syai'an. Hanya saja pasukan beliau, orang-orang yang setia terhadap beliau, mereka mulai berpisah. Yanfadduna anhu yatafarraquna anhu, berpisah dari beliau Abdullah bin Zubair sedikit demi sedikit. Falaja ila baitillahil haram, karena pasukannya semakin terkikis, maka beliau berlindung ke Baitullah al-Haram. Wahtama huwa wa man ma'ahu fi himal Ka'bah al-mu'azzamah. Dan beliau berlindung, beliau dan orang-orang yang masih bersama beliau pada saat itu
di bawah perlindungan Ka'bah yang diagungkan. Ya. Nah, di sini tawasul melalui Ka'bah ya, suatu tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qubaila masra'ihi bisa'atin dakhala ala ummihi Asma wa kanat ajuzan faniyatan qad kuffa basaruha faqala assalamu alayki ya ummah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, sebelum kematiannya ya, beberapa saat beliau menemui ibunya. Seolah-olah Abdullah ini sudah punya firasat kalau mau mati. Dan biasa seperti ini, orang-orang soleh itu diberi seperti firasat, ya, tanda-tanda, sehingga dia betul-betul siap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan orang-orang yang toleh, tidak soleh, banyak di antara mereka mati dadakan, sehingga menghadap Allah tidak siap. Harapannya kalau orang soleh itu diberikan seperti tanda-tanda gitu ya, dia akan mengakhiri hidupnya dengan keadaan yang terbaik, dengan husnul khatimah insyaallah. Nah, sebelum beliau meninggal bertemu dengan ibunya. Nah, apa yang dilakukan di sini? Ibunya menjawab, "Waalaikumsalam wa ya Abdullah, malladzi aqdamaka fi hadhihi sa'ah?" Apa yang membuatmu datang wahai Abdullah di saat seperti ini? Was-sukhurul lati taqdifuha manjaniqat. Manjaniqatul hajjat ala junudika fil harami tahuzzu dura Makkah hazzan. Padahal batu-batu yang dilemparkan oleh manjanik punya hajjat ke tentaramu di Al-Haram, di Mekah ini, tahuzzu, mengguncangkan perkampungan Mekah hazzan, betul-betul mengguncangkan, sebagai maf'ul mutlaq yaitu ya. Qala ji'tu li astashiraki, aku datang untuk bermusyawarah denganmu wahai ummi. Qalat tastashiruni fi madza? Qala laqad khadhalani an-nas. Laqad khadhalani an-nas. Manusia telah mencampakkanku. Nah, di sini kita memahami akan kedekatan seorang ibu dengan putranya ya. Ada sesuatu, anak minta musyawarah kepada uminya. Ini bagus sekali. Nah, ini perlu dicontoh. Apalagi kalian ini besok calon-calon ummahat ya, semestinya seperti ini. Jangan jadi ibu-ibu yang dijauhi anak-anaknya, sehingga anak-anak punya masalah ya, tidak bisa mengajak kalian untuk bermusyawarah. Nah, kalau ibu saja tidak diajak musyawarah, nanti dikhawatirkan anaknya ngajak musyawarah seseorang yang tidak tepat. Maka bersahabatlah dengan putra-putra Anda kelak. Laqad khadhalani nas wan hazu anni rahbatan minal hajjat au raghbatan bima indah. Sungguh manusia telah mencampakkanku, inhazu, mereka meninggalkanku, inhazu anni, mereka meninggalkanku, rahbatan, karena takut dari hajat, au raghbatan, atau memang mereka lebih cinta dengan sesuatu yang ada pada hajat. Sebentar. Baik, kita selesaikan apa yang dikatakan oleh Abdullah. Selesai, kemudian kita akhiri dulu nanti. Hatta auladi, lanjut sedikit lagi. Hatta auladi wa ahli infaddu anni. Bahkan anak-anakku, keluargaku, mereka juga infaddu anni. Tadi sudah ya, infaddu anni. Kalau belum itu ada catatan lagi. Infaddu anni ay tafarraqu. Mereka meninggalkan, berpisah denganku. Walam yabqa ma'i illa nafarun qalilun min rijali. Tidak tersisa orang-orang bersamaku kecuali hanya sedikit saja dari orang-orang kepercayaanku. Wahum mahma'adu majaladuhum. Mereka itu bagaimanapun besarnya
jaladuhum, kesabaran mereka, falan yasbiru illa sa'atan aw sa'atain. Mereka tidak akan mampu bersabar kecuali hanya 1 jam atau 2 jam, sesaat saja. Nah, tidak akan lama. Wa rusulu Bani Umayyah, padahal utusan Bani Umayyah, yufawidunani, mereka berunding, mengajak berunding untuk menemukan satu kesepakatan, yufawidunani, berunding denganku, ala al yu'tuni ma syi'tu minad dunya. Isi perundingannya apa? Mereka menawarkan pemberian apapun itu bentuknya, pemberian duniawi, apa yang aku inginkan. Idza alqaitus silaha, syaratnya aku mau angkat senjata. Kok angkat senjata? Apa? Meletakkan senjata. Idza alqaitus silah, artinya apa? Memberhentikan peperangan, ya, menyerah. Jika aku menyerah, alqaitus silah artinya menyerah gitu ya. Wa bay'atu Abdul Malik ibnu Marwan, dan mau membaiat Abdul Malik bin Marwan. Nah, itu syaratnya. Mereka menjanjikan akan memberikan apapun itu dari hal duniawi kepada Abdullah bin Zubair. Nah, ini yang menjadi bahan musyawarah dengan umiknya. Fama tarain, apa pendapatmu wahai ibu? Fa'ala sautuha wa qalat. Nah, di sini langsung ibunya angkat suara dan berkata apa yang dikatakan oleh umiknya Asma radhiyallahu anha. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang rapat dulu saya. Oke. Barakallahu fikum. Tadi pendapat kalian tentang pemboikotan, ya, ditunggu di kolom komentar. Barakallahu fikunna. Nah, mumpung ini tema masih hangat ya. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.